Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan meneriaki Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Eyal Zamir. Keduanya terlibat cekcok dalam sebuah pertemuan pada Kamis 3 Juli 2025 malam. Eyal Zamir yang hadir atas undangan Netanyahu membahas bagaimana perang di jalur Gaza akan berlanjut. Dalam pertemuan itu, Netanyahu mengatakan bahwa pengepungan jalur Gaza adalah metode yang efektif saat ini daripada menduduki jalur Gaza, karena pendudukan penuh di jalur Gaza akan membahayakan baik tentara maupun sandera. Salah satu menteri yang hadir dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, juga mengatakan dengan mengepung bagian utara Gaza akan menggulingkan Hamas dalam waktu singkat. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich menuduh Eyal Zamir tidak mengikuti perintah dan menyebabkan kebuntuan di Gaza. Netanyahu kemudian memerintahkan IDF untuk mengerjakan rencana evakuasi penduduk Palestina di selatan jalur Gaza secara besar-besaran. Namun, perintah Netanyahu justru mendapat jawaban sengit dari Eyal Zamir. Sontak, Netanyahu pun naik pitam dan berteriak kepada kepala staf IDF tersebut. Netanyahu mengatakan alternatif rencana evakuasi adalah merebut seluruh jalur Gaza, termasuk wilayah yang belum dioperasikan IDF hingga saat ini karena takut melukai para sandera. Alternatif dari evakuasi ke selatan adalah dengan melindas seluruh jalur Gaza dan merebut semuanya, yang berarti membunuh para sandera yang tidak saya inginkan dan tidak siap saya lakukan, kata Netanyahu seperti diberitakan The Times of Israel. Eyal Zamir dilaporkan menjawab Netanyahu dengan mengatakan rencana evakuasi dapat menyebabkan hilangnya kendali militer Israel di jalur Gaza. Netanyahu dilaporkan menepis kekhawatiran Zamir dengan mengatakan, siapkan rencana evakuasi, saya ingin melihatnya saat saya kembali dari Washington. Netanyahu dijadwalkan pergi ke Washington untuk menemui sekutunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Senin 7 Juli, dan akan kembali ke Israel pada Kamis 10 Juli. Trump diperkirakan akan mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas selama kunjungan tersebut. Sebelumnya pada Rabu 2 Juli 2025, Netanyahu mengatakan tujuan Israel untuk mengatakan Hamas dan membebaskan sandera. Netanyahu bahkan bersikeras menolak perjanjian apapun yang tidak mencakup apa yang disebutnya kekalahan Hamas. Tetapi mengapa Netanyahu menginginkan perang yang merupakan perang terpanjang yang dialami Israel sejak 1948 dan menyebabkan krisis ekonomi untuk terus berlanjut? Salah satu jawabannya adalah bahwa perang mengalihkan perhatian dari masalah Netanyahu sendiri. Netanyahu adalah Perdana Menteri Israel yang menjabat paling lama, memiliki masalah hukum yang terdokumentasi dengan baik. Ia diadili karena korupsi. Dan selain itu, jika gencatan senjata permanen terwujud, beberapa analis percaya masyarakat Israel akan meminta pertanggungjawaban Netanyahu atas kekurangan keamanan yang menyebabkan terjadinya peristiwa 7 Oktober. Jadi Netanyahu punya dua tugas utama. Yang pertama adalah memperpanjang perang sehingga ia bisa terus menggunakannya sebagai alasan untuk menghindari akuntabilitas. Yang kedua adalah mencegah pecahnya pemerintahannya, sambil mempersiapkan diri untuk pemilihan umum yang sukses yang harus terjadi sebelum Oktober 2026. Netanyahu telah bergantung pada Hamas selama perang. Meirav Zonzei, seorang pakar Israel dan Palestina untuk International Crisis Group, mengatakan kepada Al Jazeera, kelompok sayap kanan ekstrem dan Netanyahu secara konsisten menggunakan Hamas sebagai alasan untuk tidak bernegosiasi atau membuat rencana untuk hari berikutnya. Penolakan Israel untuk berunding guna mengakhiri perang secara final sangat kontras dengan kesediaan Hamas untuk menyerahkan semua tawanan yang ditahan di Gaza. Selama 20 bulan terakhir banyak pemimpin Hamas yang terbunuh. Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas, dibunuh di Tehran pada 31 Juli, dan Yahya Sinwar, penggantinya, terbunuh di Gaza pada 16 Oktober. Israel kini mengklaim telah membunuh penerus Sinwar dan adik laki-lakinya, Mohammed, meskipun Hamas belum mengonfirmasi kematiannya. Secara militer, menurut para analis, Hamas diperkirakan akan kehilangan kekuatan yang signifikan.
Hamas masih melancarkan sejumlah serangan, tetapi lebih sedikit dan lebih jauh dari penyergapan yang dapat dilakukannya di awal perang. Sebagai tanda bahwa Hamas mungkin memahami bahwa ia tidak lagi dalam posisi untuk memerintah Gaza, ia juga menawarkan untuk mundur dari pemerintahan wilayah Palestina yang telah dikuasainya sejak 2006 dan menyerahkannya kepada pemerintahan teknokratis. Hal itu ditolak mentah-mentah oleh Israel yang tidak mendukung visi apapun untuk Gaza pasca perang. Sebaliknya, selama hampir 20 bulan terakhir, Israel telah membunuh lebih dari 54.300 warga Palestina dan melukai lebih dari 124.000 orang di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut. Netanyahu mengatakan pada akhir bulan Mei bahwa Israel akan mengendalikan seluruh wilayah Gaza pada akhir serangan terakhirnya. Sementara banyak pejabat dan pakar asing telah memperingatkan baik secara langsung maupun tersirat bahwa tindakan Israel merupakan pembersihan etnis di Gaza. Laporan terkini di Haaretz, surat kabar Israel, mengutip 82% warga Yahudi Israel mendukung pengusiran orang-orang di Gaza. Melakukan hal itu akan berdampak historis, sesuatu yang Netanyahu rasa dapat ia gambarkan sebagai upaya melindungi Israel dari negara Palestina, sesuatu yang telah berulang kali ia janjikan akan dicegah. Hingga hal itu terjadi, para analis yakin warga Palestina akan terus mati di tangan militer Israel. Hamas adalah dalihnya, dan kemauan mereka untuk berunding atau menyerah adalah hal yang tidak penting. Benyamin Netanyahu tidak punya niat untuk mengakhiri perang ini. Perang ini akan terus berlanjut hingga Netanyahu dipaksa untuk menghentikannya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Trump. Sementara itu, setidaknya 549 warga Palestina tewas dan 4.066 lainnya cedera saat menunggu bantuan pangan yang didistribusikan di lokasi yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF yang didukung Israel dan Amerika Serikat, menurut laporan pada 26 Juni. Israel masih melanjutkan serangannya di jalur Gaza, menewaskan setidaknya 57.268 warga Palestina dan melukai lebih dari 135.173 lainnya sejak Oktober 2023, seperti diberitakan Anadolu Agency.